Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Gunung Jongnan. Tempat para pendekar bertato naga bertarung. Kakek Liu mulai melakukan penyusupan seorang diri. Orang-orang di sekitaran Gunung Jongnan membicarakan tentang adanya seseorang yang melakukan penyusupan ke wilayahnya. Ada beberapa pendapat kalau yang melakukan itu adalah anak-anak seumuran kelas 3, tetapi itu masih simpang siur. Di samping itu, mereka juga meremehkan kemampuan orang yang melakukan penyusupan. Di tengah-tengah perjalanan, kakek Liu mulai beraksi. Dengan kecepatannya, kakek Liu mendarat tepat berada di belakang mereka, lalu berkata, "Daripada membuang-buang waktu mengayunkan pedang sembarangan, lebih baik melatih disiplin mental dan fisik." Sontak anak itu kaget mendengar suara itu yang ada di belakang mereka. Dia langsung menyerang kakek Liu. Tapi nahas, kakek Liu berhasil melumpuhkan anak itu. Satu temannya berusaha menolongnya. Dengan satu tangan, kakek Liu dengan mudah menjatuhkan lawannya. Kakek Liu bergumam, "Tidak kusangka, pertahanan mereka selemah ini. Walaupun ada penyusupan semalam, mereka pasti mengira itu hanya keributan biasa. Dan berpikir tidak akan ada yang bisa menerobos masuk ke Gunung Jongnan. Kesombongan mereka akan membawa mereka kepada kehancuran." Setelah itu, kakek Liu mencopot baju mereka dan memakai untuk memulai penyusupan lebih jauh. Kakek Liu menargetkan murid-murid kelas 1 agar bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan orang yang mempunyai tato naga. Di sekte Jongnan, ada aula di atas bukit. Kakek Liu memulai aksinya di sana. Ada seorang paman yang sedang melakukan latihan. Kakek Liu yang menyamar sebagai murid. Di situ masuk sambil membawakan minuman, tetapi orang tersebut tidak memesan minuman sama sekali. Minuman yang dibawa kakek Liu adalah teh. Dengan lantangnya, orang tersebut tidak mau minum teh. Kakek Liu terus terpancing emosinya, sehingga terjadilah perkelahian di dalam aula itu. Dan ternyata, orang itu tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki kakek Liu. Walaupun sekte Jongnan dianggap tempat suci bagi para Tao, tapi di dalamnya tidak ada apa-apanya. Isinya hanya orang-orang yang ingin menjadi pendekar. Hanya dengan cara menggunakan tinju atau pedang mereka. Dengan mudahnya, kakek Liu berhasil mengalahkan orang tadi. Lalu kakek Liu berkata, "Jika kau ingin tetap hidup, berikan aku informasi yang sepadan. Apa kau ikut saat sekte Jongnan menyerang sekte Heaven Advancing? Beritahu aku tentang 3 orang aneh yang membantu sekte Jongnan saat itu. Orang yang bertato di leher mereka." Sayangnya orang itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tanpa basa-basi, kakek Liu langsung berencana memukul kepalanya. Sesaat mau dipukul, paman itu mengatakan kalau ada orang yang lebih tahu tentang orang bertato naga itu. Paman Xuanho yang mengetahui semuanya. Karena dia yang membawa mereka ke sekte Jongnan. Keberadaan paman Xuanho masih belum diketahui. Karena paman itu pingsan, dia harus kembali melakukan penyusupan untuk mengetahui lokasi paman Xuan. Kakek Liu berasumsi bahwa jika murid kelas 1 menyebutnya paman, dia pasti tetua sekte Jongnan. Kemungkinan keberadaannya di tengah-tengah sekte. Kalau dibandingkan dengan gerbang masuk sekte, penjagaannya pasti jauh lebih ketat. Sangat mustahil jika menyelinap masuk ke tempat itu, karena selalu ada beberapa anak kecil bergabung dengan sekte Jongnan. Sepertinya kakek Liu harus melakukan penyamaran seperti anak kecil di daerah itu. Kemudian di tengah-tengah perkumpulan orang yang sedang latihan, kakek Liu berjalan melintasi mereka. Kakek Liu berjalan layaknya anak kecil, dengan santainya. Kemudian ada paman-paman yang memanggil kakek Liu. Paman itu menegur kakek Liu. Paman itu mengatakan kalau jadwal anak kecil sekarang bukan di luar aula, akan tetapi di dalam. Kakek kemudian menjawab kalau ia sedang melaksanakan tugas penting. Paman itu marah kemudian menyerang kakek Liu. Tapi apes, paman itu malah kena tendangan dari kakek Liu. Paman itu kemudian memanggil rekan-rekannya dan menyerang kakek Liu secara serentak. Kakek Liu bergumam, "Sial, padahal aku sudah berusaha masuk diam-diam." Nada bicara dan perilaku lamaku tiba-tiba keluar tanpa aku sadari. Tak lama kemudian,
ada paman berbadan besar berhasil memegang rambut kakek Liu dari belakang. Paman bertanya, kenapa masih berkeliaran di luar, sedangkan dia menyuruh untuk menyiapkan makanan di dalam aula. Perasaan paman pun curiga kepada kakek. Penyamaran kakek Liu akhirnya sampai di situ. Kakek Liu harus bergegas pergi dari tempat itu. Kakek berhasil kabur dari tawanan orang-orang tadi. Kakek sebenarnya sudah tahu lokasi paman Xuanho, tapi dia harus pergi karena sudah membuat keributan yang cukup fatal. Sesaat mau pergi dari lokasi tadi, kakek merasakan energi yang kuat di sekitar kejadian. Energi yang kuat tadi berasal dari paman yang bernama Xuanho. Sempat terjadi kesalahpahaman. Kalau orang di luar aula tidak bisa menjaga para murid-murid muda, tapi setelah dijelaskan para prajurit tadi, paman Xuanho akhirnya paham kalau di situ ada anak kecil yang melakukan penyusupan ke wilayahnya. Memang sulit dipercaya, tapi kakek Liu yang membuat jadi semakin rumit. Kemudian paman Xuan bergumam. Dipikir-pikir, mereka bilang, pagi tadi ada yang bilang terjadi penyusupan di gerbang masuk Zhongnan. Apalagi ciri-cirinya sama persis wujudnya. Dan secara tiba-tiba, paman itu melakukan serangan mendadak. Kakek berusaha menghindari serangan tersebut. Tapi serangan tadi hanyalah tipuan. Ternyata paman Xuan hanya ingin menguji kekuatan kakek Liu. Kemudian paman menganalisa kekuatannya. Di saat semua lengah, kakek Liu mencuri kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Dia berhasil kabur dari para tetua tadi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin akan langsung bertarung di tengah-tengah sekte Zhongnan. Setelah kabur dan sampai di Gunung Zhongnan, tanpa diketahui, paman Xuan sudah ada di depan kakek Liu. Dan disitulah terlihat kalau seni meringankan tubuh sekte Zhongnan sangat luar biasa. Akan tetapi, ternyata itu sebuah trik dari kakek Liu. Dia sengaja agar paman itu menangkap kakek Liu. Kakek melakukan serangan tipuan terlebih dahulu. Paman Xuan kaget mendapat serangan tadi. Walaupun hanya sebuah serangan tipuan, kakek Liu berhasil memukul mundur tetua dari sekte Zhongnan. Lalu kakek terus melakukan serangan. Karena kakek mempunyai tujuan kalau dia ingin menanyakan sesuatu kepada paman Xuan. Paman Xuan mulai menyadari kalau anak itu sepertinya sudah seumuran dengannya. Kemudian dia berpikir kalau anak itu melakukan rejuvinasi. Saking langkanya, sampai-sampai hanya pernah mendengar tentang rejuvinasi saja. Paman Xuan menyadari kalau seni bela diri dari kakek Liu berasal dari keluarga kecil yang belum pernah dia lihat. Pengendalian energinya yang fleksibel dan halus. Itu merupakan dasar seni bela diri yang mirip dengan sekte Zhongnan. Pertarungan mereka cukup sengit. Mereka saling mengeluarkan energi yang sama. Kakek Liu kemudian mengeluarkan serangan dengan gerakan kedua. Dan kakek berhasil memukul mundur paman Xuan. Paman Xuan kemudian bergumam. Bagaimana bisa dia mengirimkan gelombang kejut keluar menggunakan energi yang fleksibel seperti itu? Apa mungkin dia tahu tentang seni bela diri Zhongnan dan sengaja memancingku ke sini? Dia pasti orang yang sudah lama hidup di Jianghu. Taktik kakek Liu berhasil memancing orang-orang dari sekte Zhongnan untuk datang ke tempat pertempuran terjadi. Kakek Liu akan terus menghindar agar tidak mudah tertangkap tanpa alasan. Sebelum menyusup ke dalam sekte Zhongnan dan secepatnya akan menggali informasi melalui paman tersebut. Kakek Liu kemudian bergegas mengambil tongkat suci yang disembunyikan sebelumnya, tetapi celaka. Sesaat tangan mau mengambilnya. Tongkat tersebut lebih dulu dibuang ke atas oleh tetua agung yang datang tiba-tiba. Kedatangannya di luar dugaan kakek Liu. Siapa sangka, kakek Liu harus melawan kedua tetua sekaligus. Di sisi lain, tempat keberadaan Baek Yu dan keluarganya sedang memandangi Gunung Zhongnan di mana kakek Liu berada. Baek Yu mengkhawatirkan kakek Liu yang seharusnya sudah pulang dari Gunung Zhongnan. Karena dia datang sendiri untuk menggali informasi dari sekte Zhongnan, istri Baek Yu berusaha menenangkannya agar tidak gegabah dalam masalah itu, karena kakek Liu sudah berubah menjadi muda kembali. Tapi, itu justru membuat Baek Yu dilema. Di dalam sekte Zhongnan, mereka sebagai salah satu sekte yang menonjol, dari 9 sekte besar, mereka memiliki banyak master bela diri. Terlebih lagi, Baek Yu mengetahui seberapa sadis sekte ortodok abal-abal itu. Baek Yu tetap khawatir
Kalau kakek Liu akan menemui kesusahan saat melawan mereka sendirian, itu akan sangat merepotkan jika Seol sudah bangun, tetapi kakek Liu belum juga pulang. Belum selesai pembicaraan. Seol ternyata sudah bangun sejak tadi. Sontak mereka kaget melihat Seol berada di belakang mereka. Seol kemudian menanyakan keberadaan kakeknya. Baek Yu pun ingin mengalihkan pembicaraan, tetapi itu tidak berhasil. Karena Seol sejak tadi sudah menguping di lokasi kakek Liu berada. Nampaknya kakek akan mendapatkan kesulitan jika menghadapi mereka dengan tangan kosong. Di samping itu, Paman Xuan memberitahu ke Tetua Agung kalau bocah yang dihadapinya adalah seorang master yang sudah melakukan rekonstruksi tubuh. Kemudian Tetua Agung penasaran kenapa kakek Liu melakukan penyusupan ke wilayahnya. Dengan keadaan darurat, kakek Liu melakukan lompatan yang mengarah ke tombaknya dan berhasil mendapatkan tombak suci kembali. Kakek Liu lebih unggul karena musuhnya tidak membawa senjata sama sekali. Paman Xuan dan Tetua Agung pasti akan kerepotan menghadapinya dengan serangan yang fleksibel dan kuat. Akan tetapi seni bela diri Sekte Zhongnan tidak bisa dianggap remeh. Tetua Agung menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya agar bisa melihat pergerakan kakek Liu. Sembari menghindari serangan Tetua Agung, kakek Liu bergumam, "Aku sudah melakukan rekonstruksi tubuh, tapi aku masih belum melewati rintangan dunia tak terbatas. Walaupun kami masih imbang karena mereka belum menggunakan jurus pembunuh agar bisa menangkapku hidup-hidup. Seiring berlangsungnya pertarungan, aku pasti akan kesulitan menghadapi mereka berdua. Tetapi mereka tidak memiliki pedang, sedangkan aku memiliki tombak suci Fire Dragon ini." Tombaknya mengeluarkan pancaran yang sangat menyilaukan. Mereka berdua saat ini tidak bisa melihat apa-apa karena terkena sinar tadi. Kakek Liu mendapatkan kesempatan melakukan tusukan ke tubuh Paman Xuan. Alih-alih serangannya berhasil, ada pedang yang meluncur deras, menghalau tombak milik kakek Liu. Ternyata ada seorang tetua lagi yang datang membantu anggota Sekte Zhongnan. Pedang tersebut ternyata milik Tetua Agung dan Paman Xuan. Setelah menerima pedang dari paman tadi, Tetua Agung berubah pikiran dari yang tadinya ingin menginterogasi ke niat membunuh kakek Liu. Kondisi kakek Liu saat ini dalam bahaya. Tapi dia masih bisa tenang. Kakek Liu berkata, "Sepertinya kau tambah percaya diri hanya karena jumlah kalian bertambah. Tetapi tetap saja, tidak sopan bagi seorang tetua dengan mudah mengatakan ingin membunuh." Kakek Liu sekarang harus berhadapan dengan 3 tetua sekaligus. Tapi yang jadi incaran kakek Liu hanya Paman Xuan yang mengetahui segalanya. Di sisi lain, tombak milik kakek memancarkan energi ke tombak yang separuhnya di lokasi Seol berada. Kakek Liu pun menyadari hal itu, dan para tetua mengira kalau kakek ingin menyerahkan diri. Seol yang merasakan energi tombaknya langsung meluncur ke lokasi kakek berada. Sembari menunggu kedatangan Seol, kakek Liu menantang kepada Sekte Zhongnan agar mereka memanggil orang yang terkuat di sana, seperti kilatan cahaya. Seol langsung tiba di lokasi kakek, sambil membawa tongkat sucinya. Sontak tetua tersebut kaget dengan kedatangan Seol. Tetua Agung merasakan hal aneh. Dia tidak bisa merasakan energi dari Seol, hanya orang-orang tertentu yang bisa menyembunyikan energinya. Kakek memberitahu Seol siapa yang harus ditangkap, yaitu Paman Xuan. Kemudian Seol melihat wajah kakek Liu yang terkena sayatan pedang tadi. Paman Xing yang tidak sabaran mendatangi Seol dan menyerangnya dengan pedang. Tanpa kesulitan berarti Seol mudah memukul paman tadi. Seol menunjukkan kalau dirinya adalah seorang master dunia tak terbatas. Dengan pukulan yang dinamakan Fierce Dragon Grappling Strike,